Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di minggu ini. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil pesan-pesan yang memotivasi, yang bermanfaat untuk kamu pelajari, aplikasikan di dalam menjalankan aktivitas kamu sehari-hari selama seminggu ini. Dan perlu kamu ketahui bahwa energi dan pesan yang disampaikan juga bisa vice versa atau bolak-balik ya. Kalau tidak sesuai dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu. Di sini ada atasan, pada kerja, pada bisnis, ya teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Ya, di sini ada Ten of Cups, ada The Moon, ada Two of Wands, Three of Pentacles, Page of Swords, ada Ten of Wands, ada Six of Wands, dan The Chariot ya. Saya lihat ada beberapa di antara kamu di minggu ini pengen mendalami perasaan kamu. Ya, kamu pengen belajar lebih peka gitu ya. Ya, kalau pengen belajar lebih peka terhadap situasi emosional kamu, ya, perasaan kamu terhadap orang-orang terdekat kamu, ya kudu yoga nih gitu ya, atau lebih dekat dengan nature, dengan hewan-hewan. Ini bakal ngajarin kamu untuk bisa lebih peka terhadap suara hati kamu, terhadap perasaan kamu ya. Karena beberapa di antara kamu sepertinya ada nih yang ragu-ragu akan masa depan, karir kamu, atau rencana kamu apa. Ada beberapa di antara kamu yang memiliki rencana kan untuk keluar negeri, ada yang pengen menikah ya, ada yang pengen buka usaha. Nah, semua ini kan butuh usaha, butuh pengorbanan gitu ya, butuh dana. Nah, kadangkala karena butuh dana ini, pengorbanan bisa membuat kita jadi dilema, mampu apa enggak gitu ya, rela apa enggak gitu berkorban ya. Jadi ada semacam dilema, keraguan-raguan ya. Ada beberapa di antara kamu nih ada rencana pengen keluar negeri gitu ya, ragu-ragu. Ada pengen pindah kerja, ragu-ragu. Pengen milih pekerja A atau B, ragu-ragu ya. Banyak beban yang sedang kamu pikul ya. Ada tunggakan, cicilan, kebutuhan hidup. Bisa nggak aku tuntaskan ini semua? Ada juga ini punya pekerjaan berat banget nih ya, banyak pekerjaannya, bisa nggak aku tuntaskan ini gitu ya. Ada keraguan di sini gitu ya. Saya ngelihat walaupun ada keraguan, tapi kamu belajar di sini untuk gimana ya caranya supaya aku clear nih dengan apa yang harus aku lakukan ya. Aku ketika membuat keputusan ya, ketika aku meyakinkan diriku benar-benar berasal dari hati nuraniku gitu ya. Aku nggak pengen ada keraguan untuk rencana atau apa yang mau aku lakukan untuk masa depanku ya, supaya aku bisa bersikap harus bagaimana. Jadi aku pengen tahu nih apa sebenarnya yang diinginkan oleh jiwaku. Jadi ada beberapa di antara kamu ini yang pengen sekali ya lebih peka secara emosional, paham dengan suara hati ya, lakukan yoga, meditasi ya, lebih dekat dengan alam, nature ya. Salah satu pendekatan terhadap nature adalah dekat dengan hewan. Nah, misalnya ada sekelompok burung terbang ya dari selatan ke utara, atau dari selatan ke timur ya. Bisa jadi di utara atau di barat terjadi sesuatu gitu, nggak nyaman buat mereka. Jadi itu merupakan pertanda dari hewan kan gitu ya. Ini juga akan ngajarin kita menjadi lebih peka terhadap situasi, terhadap orang lain ya, terhadap diri sendiri. Apa sikap atau tindakan kita ketika kita dihadapkan pada situasi dilema. Ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan teamwork ya, kerjasama ya. Dan sepertinya di sini kamu berharap orang-orang di sekitar kamu memahami kondisi kamu, betapa beratnya bebanku. Kamu pengen mereka itu benar-benar bekerja tulus, gak hanya sekedar kerja gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ya yang sering memberi, sering mendonasi ya, dengan atas dasar keikhlasan. Kamu akan memperoleh balasannya. Kamu akan memperoleh itu dalam bentuk bantuan juga dari orang-orang sekitar kamu ya. Sebaliknya kalau kamu terlalu pelit nih sama orang di sekitar kamu ya, ini bakalan seperti itu juga.
bentuk rezeki yang akan kamu dapatkan. Kamu yang terlalu perhitungan sama orang lain juga kamu dapatkan seperti itu. Jadi saya ngelihat di sini semacam ada donasi ya, atau rezeki yang kamu dapatkan itu berdasarkan apa yang sudah kamu tanam. Hampir mirip-mirip dengan Capricorn ya, hukum tabur tuai gitu ya. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai gitu ya. Ada Six of Wands, ada kebahagiaan, ada kebangkitan ya, ada kelegaan setelah beban yang berat ini ya. Sepertinya di sini saya lihat ada beban ya, kekhawatiran, dilema gitu ya, kekhawatiran manakala rencana yang mau diwujudkan tidak berjalan dengan lancar ya, takut akan resikonya ya. Ada beberapa di antara kamu yang ingin melakukan perjalanan ya, ada semacam risiko di sini ya. Tapi saya nggak lihat di sini kamu memiliki optimisme, semangat lagi gitu ya, bahwasanya setiap tindakan ya, katakan perjalanan ya, namanya nasib gitu ya. Kalau kita naik pesawat atau naik bahkan naik angkutan umum aja pasti ada resiko kan gitu. Sewaktu-waktu bisa terjadi yang namanya kecelakaan, tapi ini semoga jauh-jauh ya, jangan seperti itu. Tapi saya ngelihat di sini kamu memiliki keberanian akan hal itu gitu, akan resiko yang akan kamu hadapi ya. Pada akhirnya di sini saya ngelihat kamu akan memiliki kemampuan untuk memerdekakan diri kamu dari situasi dilema tadi ya. Ya. Jangan sampai ya kamu kehilangan kesempatan di sini ya. Jangan sampai kamu lalai. Ya, banyak pekerjaan atau proyek yang harus kamu tuntaskan gitu ya. Jangan lalai di sini gitu. Ya, harus dituntaskan, diselesaikan. Kalau kamu tuntaskan, selesaikan di sini, ya, maka kebahagiaan, untung, rezeki itu bakalan mutlak milik kamu. Tapi kalau kamu ya ngerasa udah gak sanggup, gak mampu di sini sendiri, minta bantuan gitu. Jangan memaksakan diri. Kalau kamu memaksakan diri, ini berceceran. Alhasil bisa terjadi kerugian. Ya, jadi kalau kamu menangani suatu usaha, bisnis, project, kalau kamu nggak bisa menangani itu, menyelesaikan itu sendiri saking banyaknya gitu, minta bantuan dari orang lain gitu. Jangan ragu-ragu. Ya. Nah, kalau ini selesai ya berbagilah dengan mereka yang udah membantu gitu ya. Jangan pelit-pelit gitu ya. Karena rezeki itu ya saling berbagi lah gitu. Ketika kamu dapat project besar nih ya, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, share sama orang lain gitu. Daripada kamu kerjakan sendiri, ya kan? Alhasil berceceran semua hasilnya untuk apa gitu. Bagus dikerjakan bersama-sama dengan baik, hasilnya pun baik ya. Konsumen merasa puas ya. Kamu dapat rezeki, orang yang bantuin kamu juga dapat rezeki, saling berbagi kan gitu. Ya, ini prinsip dasarnya. Jadi kalau kamu yang memiliki sikap yang seperti ini, rezekinya ini bakalan mengalir nih dengan baik, bakalan seberapa besar pun ya perjalanan atau seberapa besar pun risiko yang kamu akan lalui, ini akan kamu hadapi gitu ya. Ini bisa kamu lalui. Prinsip kerjasama yang baik, kontribusi ya, donasi, hukum tabur tuai seperti yang saya katakan tadi. Kebaikan yang kamu tanam, maka kebaikan juga yang akan kamu terima. Jadi kamu yang benar-benar paham dan mengaplikasikan ini di dalam kehidupan sehari-hari kamu terhadap orang-orang sekitar kamu ya. Ya. Cepat atau lambat, mungkin beberapa di antara kamu ada yang lambat menerima berkatnya ya. Tapi cepat atau lambat ya, kamu yang memiliki energi atau sikap seperti yang saya sebutkan tadi akan mampu melewati risiko apapun untuk bebas dari penderitaan. Jadi akan ada di sini semacam kebangkitan, kemerdekaan, kelegaan gitu ya. Wah, luar biasa ya. Seberapa berat pun beban yang kamu pikul, itu bisa kamu lalui ya. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Virgo. Oke, ada Eight of Pentacles, Nine of Swords, Judgment, Three of Cups, ada The Sun, ada Four of Pentacles, ya ada
The Empress, Ace of Wands. Iya, seperti yang saya katakan tadi ya, The Empress di sini merupakan simbol kesabaran. Ya, cepat atau lambat. Ya, tergantung cepat atau enggak nih energi kamu pergerakannya gitu ya. Ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi ya di sini untuk beberapa di antara kamu akan cepat bisa melewati penderitaan yang kamu alami ya. Ya, bakalan ada bantuan, kontribusi, ada uluran tangan, ya, ada saran, ada pandangan, ada dukungan, motivasi yang akan kamu dapatkan dari orang-orang terdekat kamu. Bisa jadi dari teman kerjaan ya, ketika kamu kumpul-kumpul bareng, udah sharing-sharing nih, ya, sampai masalah pribadi pun di-share gitu ya kan. Tapi karena sudah sangat dekat, ya kamu akan mendapatkan bantuan lewat mereka gitu. Bantuan di sini bukan berarti dalam hal materi melulu ya, tapi juga bisa motivasi, informasi, ya, saran-saran ya yang membangun gitu. Jadi ada semacam koneksi, ada semacam chemistry di sini yang saya lihat antara kamu dengan energi yang seperti Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus ya, dengan orang-orang terdekat kamu tadi di sini. Ada chemistry di sana ya. Ada kedekatan ya. Ada kesamaan. Ya, ini yang akan membuat kamu semakin tercerahkan ya. Yang tadinya kamu ragu-ragu, tadinya kamu stres, frustasi, tadinya emosionalan ya. Ya, mudah terpancing marah gitu. Ya, karena stres mikirin pekerjaan keuangan, tapi dengan kehadiran mereka ini ya, kamu lebih bijaksana ya, lebih tenang ya, lebih tercerahkan gitu. Jadi ada kalanya ya kita mendengarkan nasihat atau gabung-gabung dengan teman, ngobrol gitu, sharing gitu ya, supaya kita mengenali emosi kita, mengenali sikap atau diri kita gitu. Ada beberapa orang di sini saya ngelihat dia nggak bisa mengontrol dirinya, emosinya sendiri. Jadi ketika dia udah ngerasa nggak senang atau emosionalan, dia kasih tunjuk itu, ekspresikan gitu. Padahal nggak baik ya, nggak selalu baik kita mengekspresikan kondisi emosional kita terhadap orang-orang di sekitar kita ya. Ya, kadang kita harus bisa menyembunyikan itu gitu. Nah, di sana lah dibutuhkan yang namanya kedewasaan, ya, kemampuan di dalam mengontrol diri sendiri, emosi sendiri gitu. Ya, sangat lihat ada beberapa di antara kamu ini kalau malam-malam nggak bisa tidur gitu, terus pikiran sama pekerjaan, uang terus yang dipikirkan gitu ya. Yang dipikirkan beban hidup terus. Ya. Ada judgment, ya. Ada juga nih beberapa di antara kamu yang melanjutkan studi ya. Nih lagi nyusun skripsi, berurusan dengan seminar, belajar lagi, dokumen-dokumen ya. Pusing mikirin itu gitu. Kapan aku bisa melalui skripsi tugas akhir ini ya gitu. Ya. Kalau kamu ngerjain sendiri gitu ya, mengandalkan diri sendiri, kamu nggak minta bantuan saran dari orang-orang sekitar kamu, ya, akan terasa sangat sulit. Terasa berat bebannya gitu. Tapi kalau kamu berbagi dengan sharing gitu ya, ini akan ngebantu kamu untuk lebih tercerahkan, pemikiran kamu akan lebih jernih gitu ya. Yang tadinya bingung-bingung, stres ya, jadi kembali memiliki semangat ya, kembali memiliki motivasi ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu di sini akan memperoleh hadiah nih gitu. Ada hadiah di sini ya. Ada juga kabar baik ya. Ada kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, promosi. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu yang ditawarin pekerjaan, ada kesempatan untuk melakukan perjalanan. Ya. Tapi untuk beberapa di antara kamu yang diberikan project ini ya, ditawarin project pekerjaan gitu ya, mungkin jangan terlalu terburu-buru di dalam mengambil keputusan ya, langsung terima aja gitu ya kan, padahal kamu udah punya pekerjaan gitu, nambah project gitu ya kan, kamu terima-terima aja. Kamu harus teliti detail gitu, ini pekerjaannya gimana, seberapa berat ya, terus bisa nggak kamu kerjakan sendiri, kira-kira kalau nggak bisa ngerjain sendiri, bisa nggak cari teamwork, bakalan ada nggak teamwork orang yang bisa ngebantuin gitu, bisa nggak kamu merekrut orang yang bakalan bisa ngebantuin kamu gitu ya kan. Nah, jadi harus kudu hati-hati. Untuk beberapa di antara kamu yang berencana melakukan perjalanan, segala dokumen ya, keperluan itu harus dipersiapkan ini sedini mungkin gitu. Jangan nanti di situ mau berangkat, di situ baru sibuk gitu. Ya, untuk menghindarkan resiko yang bisa merugikan kamu. Ya. Karena ada di sini The Moon, Nine of Swords dan
Ten of Wands nih gitu. Jadi ini agak-agak risky gitu ya. Ya, rencana kamu di sini bisa gagal kalau nggak ada preparation. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Virgo ya. Kembali lagi ke topik awal. Ya, kalau masalah rezeki di sini ini kamu tadi yang memiliki karakter seperti yang saya katakan ya, memiliki kontribusi yang baik, positif di lingkungan kamu akan menerima kontribusi atau feedback yang positif juga. Jadi kamu yang memiliki sikap ini akan mampu melewati risiko atau beban seberat apapun ya, dan kamu akan bebas dari penderitaan. Oke, terima kasih untuk Virgo ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.